kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya? Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi ya, ini memang program populisnya Pak Prabowo begitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Ini program makan bergizi gratis ini apa? Wons? Ya, Bukan nggak Mas tahu. ya? Kan bukan- Karena ini prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres. Kan dibikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang Mas dan Wons ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Ya, Korporatnya apa nggak boleh bisa bangun negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal ya. Ya, tapi kan memang kan Timbal harus ada baliknya. itunya lah ya. nah itu tuh, juga. Ah, itu. itu Ada pengawasan, itu coba, ya. ya, bukan. Yang sebelumnya. Ada itunya Ada tuh. itunya Apa itu. maksudnya Itu Bang apa tuh? Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita budi. itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. gitu ya. Ya kan pihak swasta misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Iya. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia ya? Awal kan Itu dari dia mati. kandungan kan juga sudah bisa dulu. Nah, iya, Kalau kita betul. sudah jadi bayi Betul. sudah ini ya stunting Oke. ya. Ya, itu. Tapi dalam kandungan Ya, tapi kalau dikasih. jadi beri gizi yang bagus itu tidak akan. Saya Kita mau boleh bergeser lihat ya. nanti di Silicon Valley Lo itu juga kenapa dari sih? Indonesia. Oke. Kenapa sih? Loh, Oke. gua tuh bukan kenapa ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, nggak, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal Sampai bingung, infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah kalau melihat responnya Pak Jokowi ya, ini apa? Anda melihatnya bentuk kekecewaan atau kekhawatiran ternyata visi keberlanjutan itu nggak dilanjutkan gitu. Ya emang dia mau ngomong apa? Udah Dia bukan mau marah-marah. presiden. Ya kan dia bukan presiden. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia katakan ya itu. Tanya sama presiden dong. Jangan tanya sama saya. Makanya saya lagi ujian. Kita tanya. Kan jadi maksud saya, ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin Nggak selesainya selesai kapan? mungkin ya 2029 bisa selesai. Oke, secara kebijakan sebentar Pak Usul. Ahmad. Sebentar. Anggaran waktu ini kesehatan presiden jangan dipotong. Oke, sebentar Pak. Cuma pertanyaan saya begini juga, harus ada kerjasama juga dengan PCO nih. PCO ini memang diberdayakan juga, Gemuk lagi pisu. ya kan? Jangan hanya di kantor ini. PCO apa? Ya Presiden. harus bisa juga take inisiatif untuk membantu Menko. Itu lo ngomong ke dalam gak? Dong, artinya jangan lo gunakan banana ini untuk ke sana. Bahwa ini ada juga yang harus kita tanggung bersama, terutama dari pemerintah. Kesel banget katanya sama PCO. Ini ada persoalan komunikasi. Nah, yang kedua Oke, itu terakhir, yuk. mengenai tadi Lebih kalau banyak jalan. lo tampil di televisi. Saya lagi menunjuk begini. Tunggu dulu dong Bang Adian. Ya, orang Saya lucu, masih bertanya masa begini boleh? Bang Adian. Dari mana duitnya? Nah, itu. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, Anda melihat bahwa ambisi Presiden untuk bisa menambah anggaran makan bergizi gratis sampai 100 juta, kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya. Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi ya, ini memang program populisnya Pak Prabowo begitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresinya kurang Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang. Jadi emang mau nggak mau tuh Pak Prabowo harus melaksanakan itu. Kenapa? Karena kalau enggak, rakyat kan banyak nunjuk dan banyak bertanya. Sudah menuntut mana kemarin waktu itu dijanjikan. Nggak kejadian. Tapi nah kan dalam ilmu manajemen itu ada wants dan needs ya. Wants itu bisa banyak, tapi needs itu kan sedikit gitu. Saya mau punya mobil gitu, ya needs-nya apa gitu. Mas-nya apa? Mas dan wants, sorry, di dalam manajemen itu. Yang harusnya tuh yang mana dilaksanakan. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan. Itu yang penting kan. Oke. Jadi sekarang itu bertanya. Ya. Tuh uangnya nggak ada terus mau gimana? Terus anak nanya terus kita semua bingung kan, makin bingung. Tadi saya tambah bingung, 1.300 triliun. Kan tadi udah defisit 600 triliun. Dipotong cuma 300 triliun. Kurang. Maka masih kurang 300 triliun. Narik utang baru 700 triliun. Iya, terus pajak baru 50 triliun kalau nggak salah masuk. Nah terus mau gimana ini? Jadi kita
Cicilan hutang 1,100.300 triliun. Iya. Iya, nah, jadi maksud saya waktu ini saya nanya ke Bang Nasir juga, betul itu tadi pertanyaan anak. Waktu ngatur APBN di 2024 tuh gimana sih? Sampai kemudian sekarang tuh ternyata Bisa defisit banyak gitu. defisitnya banyak. Terus gini, bayangin yang baru jadi menteri, baru dipisah nih, Ya. gedung baru jadi, ruangan baru jadi, baru mau kerja, uangnya nggak ada. Mau pinjem nanti dituduh macam-macam, dituduh budak oligarki lah, dituduh ini, dituduh itu. Kalau saya sih apresiasi tuh Pak PU itu, Kenapa? jujur dia. Jujur. Ya emang gimana sih diblokir, ditanya-tanya ke saya, gitu. Atau misalnya Pak Treng gitu ya, ditanyain pagar laut gimana? Gimana sih kan sekarang udah LPG nih, kok ditanya-tanya lagi pagar laut? Itu adalah bentuk kebingungan para menteri-menteri itu menurut saya. Justru mestinya ditanya yang lebih Putus asaan ya dari para menteri. Oh gitu ya, nanya putus asa ya. Iya, terlihat putus asa soalnya para menteri itu. Jadi gini, balik ke yang tadi nak. Iya. Jadi pemerintah tentukanlah mana yang must dan mana yang wants. Kalau emang must ya harus dilakukan. Yang wants ini nanti aja. Mau beli mobil, wants-nya apa? Ada mesinnya bisa jalan gitu. Masalah AC, TV segala macam belakangan. Jadi program makan bergizi gratis ini apa? Wants. Ya nggak Bukan mas tahu, ya. kan bukan- Karena ini program prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres. Kan dibikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang must dan wants ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry kalau gue tambahin begini, nggak bisa lu pakai contoh India, nggak bisa lu Iya. pakai contoh Udah Jepang. lama itu. Pas. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap apa kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan apa? Ras apa? Ya, Dorongan nah, itu. seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia is Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyat yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, Itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, Mas itu dulu. itu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi apa. Sudah. Rakyat juga terima kok. Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, "Ma, nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku." Lah, pasirnya nggak kebeli, batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Oke. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya, bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Itu loh. Tapi kelihatannya ini Sebentar. apa tujuannya ini salah satu apa jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, Ya, buat Menteri semuanya Perhubungan swasta. bilang. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi Nah, menjawab. saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Ya, Korporat apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, Iya, tapi boleh, kan? timbal-timbal Bukan ya. Iya, tapi kan Tapi memang kan timbal harus ada baliknya. itunya lah, ya. Nah itu tuh, Pengawasan juga. itu Ada pengawasan, itu coba, kan? ya, bukan, yang sebelumnya. Ada sebelumnya. itunya. Ada itunya tuh apa itu maksudnya apa Bang tuh? Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita ini budi. artinya, itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. Oh, gitu ya. kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikir bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah. Pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti baru ya, baru di Indonesia ya. Gini lah, jangan berharap begini, jangan berpikir Bentar. bahwasanya oligarki itu ya itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Ya. Korporasi itu juga Nggak punya ada andil yang membangun nggak ada yang negara ini. bilang Masa oligarki tertarik itu ini sama sampah. Pak Budi Nggak apa ada yang Pak bilang Agus oligarki Pambagio. sampah. Pak Agus, ya tadi yang bicara stunting Nggak, itu. nggak, Di nggak. dalam, sebentar dulu Pak Adian, saya ini mau ini jawab. Ke Pak Agus. Ya. Kalau Pak Agus tadi ya untuk masalah MBG ini, Kontradiktif, tadi bilang terlalu kontradiktif ambisius. Ya. Kalau kita lihat trigger memang masih untuk ibu apa untuk Ibu anak. hamil. Nggak, sorry, untuk anak dulu. Ya. Ya kan?
baru nanti kan ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan Ya berkurang. enggak, Ya kan? stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari Tentu awal kan dari diobati. kandungan kan juga sudah Nah, bisa dulu. nah, iya, Kalau betul. sudah jadi bayi Betul. sudah ini ya stunting Oke. ya. Ya, itu. Tapi dalam kandungan Ya, tapi kalau dia dikasih. diberi gizi yang bagus itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke. Bukan Itu dikasih- dalam- Oke, kita dalam kembali kandungan lagi ya, kita atau nggak dia bicarain jadi stunting bayi? nih, kita lagi Dia bicarain keluar. MBG. Enggak, mungkin ada Sebentar. yang perlu Oligarki tadi tuh, Ya, oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke? Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri? Oh, tahu. Ya. Oke? Oke. Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silahkan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi dan mau mengambil lagi, itu problem. Oke. Ya itu maksudnya ada law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu loh. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai MBG ambisius, kemudian kontradiktif. kalau MBG ambisius ya itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu loh. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada keinginan Mereka dari lagi kebingungan presiden. sekarang. Iya kan? Sekarang Lagi kebingungan ini sekarang. Ya, itu Tunggu tadi kan dulu dapat lah. 100 Itu pasti triliun dari ada. pemotongan Pasti anggaran ada, ini, Bang. Bang Ya, Andi. dari pemotongan anggaran itu apakah 366T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Ya. Itu dana Ya, dari udah, Kemhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu, ya kan? Nah, yang lainnya itu Setahun tinggal itu. bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik. Itu Ya, skala itu prioritas tadi dong, yang Bos. kita omongin Terus gini, dari Bos. tadi. Gue menarik yang ini, masalah yang di India 10 tahun. Coba di India. Mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Kenapa mereka? Mereka kan mendapatkan itu kok. Makan siang gratis itu sejak dia masih di SMP, SMA dan sebagainya. Itu Oke. loh. Ya, kan? baik. Beda lagi. Dan kita ini baru mulai gitu loh. Oke, oke. Kita kan Dari tadi, merasakan sekarang. saya Kita mau pengen bergeser lihat ya. nanti di Silicon Valley. Lu Itu juga kenapa dari sih? Indonesia. Oke. Kenapa sih? Loh, Oke. gua kan bukan kenapa, ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, nggak, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal Tambah bingung, infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah di program-program tadi, program-program populis dan juga pelayanan publik tadi yang nggak boleh terganggu. Tapi masalahnya, Ini sebentar, ini data ya. Ya. Pembangunan dan duplikasi jembatan 5.841 meter. Itu sebelum ada pemotongan. Lalu dipotong tinggal 1.096 meter. Ada 4.000 lagi yang nggak kebagian jembatan. Itu gimana oke, gitu loh. itu ntar kita akan Nah, bahas. Emangnya Nih, sebentar, orang di saya mau sana ngelurusin harus ya. pakai apa? Baik, baik. Oke. Nah, Apa? gini, nah. Rakit buat Get- nyebrang. Dia di sebentar doang. break nih. Sebentar Dampaknya doang. gede sebentar banget. doang. Oke. Kita di sini bukan untuk menghakimi negara, pemerintah bisa atau tidak. Kan tadi kayaknya Bang Aswan nuduhnya tuh kita kagak setuju. Enggak, ini kita lagi sumbang saran. Makanya tadi kita Sebaiknya kasih gitu. tahu. Pikirin mana yang mas dan mana yang wants. Jangan ujuk-ujuk lagi si oligarki lagi jalan keluar. Tadi udah ada pemotongan anggaran 300 triliun kan masih kurang 300 masih defisitnya. Mau diambil lagi 100. Jadi ada beberapa step-step yang akhirnya membuat ini negara mau gimana nantinya cari uangnya. Gue setuju sama Mas Agus, itu sesuai juga dengan hasil surveinya Kedai Kopi. Kedermawanan orang Indonesia itu nomor 1. Udah, pemerintah ngomong aja yang baik, kita butuh dibantu nih. Tapi tolong penegakan hukum yang benar, Ya. pemberantasan korupsi yang benar, yang lain-lainnya juga yang benar, kan begitu caranya. Oke. Jadi kalau Gua setuju negara tuh. minta ke rakyat, bantuin, dibantu pasti. Oke. Nah, Oke, aku baik. setuju kalau begitu. Oke, sebentar. Ya, ya, emang Tahan kayak dulu gitu ya. dari Nah, dulu. masuk ke Dari tadi pembahasan begitu. Caranya itu, infrastruktur ya, karena tampaknya dari kubunya pemerintah ini kurang
kurang bingung. perhatian Oh, maaf. terhadap infrastruktur. Cara berkomunikasinya juga, Mbak. Oke, pernyataannya Pak Jokowi, jawabannya Pak Jokowi menanggapi proyek kebanggaannya dipotong anggarannya. Jadi sisa 1,7. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau melihat responnya Pak Jokowi ya, ini apa? Anda melihatnya bentuk kekecewaan atau kekhawatiran ternyata visi keberlanjutan itu nggak dilanjutkan gitu? Ya emang dia mau ngomong apa? Udah Dia mau bukan marah-marah. Ya. Ya kan dia bukan presiden. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia katakan ya itu. Tanya sama presiden dong. Jangan tanya sama saya. Makanya saya lagi ujian. Kita tanya. Kan jadi maksud saya, ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba ya? Konon nih kan. Sudah oversubscribe, banyak yang datang. Investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Ya, itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini terus tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus. Besok pindah. Duluan. Semangat. Biar nggak mangkrak. Jadi maksud saya kembali lagi ke Pak Jokowi itu tadi. Jadi pertanyaan besarnya, sebenarnya kita sekarang Nana keren deh. Kalau di political show ini bisa menjawab, ini hasbabul nuzul nih tiba-tiba ada pemotongan yang tiba-tiba kurang ini akibat apa? Akibat kita salah hitung di awal atau akibat ada penambahan di atas kertas, angkanya gede tapi nggak ada di realnya. Iya, kurang karena kurang matangnya perencanaan. Iya, itu. Sebenarnya di APBN itu kan selalu dibuka untuk APBN perubahan, tapi sudah beberapa tahun ini Nggak ada kita APBN perubahan, betul. perubahan. Makanya Bambang Walaupun Susantono ada mundur. ruangnya. Maka Bambang Susantono mundur karena banyak perubahan yang dilakukan. Iya, Kepala otorita IKN Iya. itu gitu. Karena Jadi ada kan sampai duitnya. hari ini akhirnya ya udah yang paling benar Tapi Mas Ustadz Hensat- Yusuf Mansur. Oh ya, tapi Mas Hensat, Anda melihat bahwa ketidakprioritasan pembangunan IKN di matanya Pak Prabowo Perencanaannya nggak betul. ini apakah kemudian bentuk beliau itu yang ingin dulu, keluar dari Ya, bayang-bayang Pak Sebetulnya Jokowi? saya yang paling saya takutkan adalah itu kan investasinya kita sudah besar sekali di IKN. Kata Menteri ARA itu 36 rumah menteri udah jadi. Terus katanya juga udah banyak warung Madura buka di sana. Ya. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan kita rugi berkali-kali tuh. Iya. Rugi investasi karena akhirnya nggak bisa maksimal digunakan. Kemudian kalau kita datang lagi ada beberapa renovasi lagi yang harus dilakukan. Jadi ruginya tuh berkali-kali lipat. Sebenarnya sih sekarang ini waktunya Pak Prabowo untuk jujur-jujuran aja. Ini sebetulnya udahlah. Dia Ini mau ngelanjutin apa IKN, enggak begitu? IKN dia, ini go or no go. Kalau lo mau go nanti kapan? Periode kedua saya lah. Periode pertama ini saya akan menyelesaikan dulu nih supaya uang saya balik dulu lah. Uang kita nih balik dulu sehingga program rumah gratis ada, cek kesehatan gratis jalan, Makan MBG bergizi. gratis jalan, yang lain-lain ntar dulu ya. Nah terus satu lagi yang penting, kekuatan terbesar Indonesia ini ada di rakyatnya yang banyak. Ya udah minta pengertian aja. Oke. Kalau misalnya kemudian ada rakyat yang bilang, kan waktu kampanye janjinya nggak kayak gitu, nggak minta tolong rakyat. Ya kasih tahu. Sekarang kondisinya beda. Saya juga nggak tahu. Ternyata begitu saya jadi presiden, Due diligence-nya ternyata nggak uangnya pas. ada. Due diligence-nya nggak dilakukan Nah, waktu makanya itu. cocok juga Pak Prabowo bilang, emangnya jadi presiden enak. Kan setelah dia jadi presiden baru dia tahu tuh. Oke. Makanya mau saya, mau saya udah kekuatan terbaik. Jadi kalau dilihat ini terbesar sekarang, Indonesia itu rakyat oke. minta tolong sama rakyat. Oke, jadi kalau dilihat sekarang nih IKN no go ya buat Pak Prabowo ya, itu akan bukan menjadi program prioritas ya. Ya, Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dari Mas dan Wons tadi, Masnya ini terlalu besar. Sementara banyak hal yang harus dilakukan oleh negeri ini kan. Belum lagi pertahanan keamanan. Atau memang Pak Prabowo ingin menjaga perasaannya Pak Jokowi aja. Kalau ingin menjaga perasaan itu mah udah pasti. Karena orang Indonesia itu emang pengennya nggak enakan. Jaga perasaan ya itu udah pasti gitu. Tapi kan menjaga perasaan ini juga bisa
diperbaiki gitu, bisa kejujuran. diolah juga tuh Oke. perbaikan perasaan-perasaan itu. Oke. Jadi demi menjaga perasaan pendahulunya. Ya. Ya Ya terima mungkin kasih juga dilanjutkan lah. tapi dengan penyesuaian. Itu pernyataan. Ada perasaan pendahulu, ada perasaan rakyat. Mana yang harus dijaga? Oke. Saya Jadi kan begini juga, Oke. Pak Prabowo ini kan seorang militer. Dia kalau sudah janji, dia pasti akan tepati. Walaupun mungkin ada penyesuaian-penyesuaian gitu. seperti yang disampaikan oleh Menko Infrastruktur ya, kita bacakan sedikit pernyataan Menko Infrastruktur sama dengan Bang Aswan tadi. Kita bacakan Menko Infrastruktur AHY ini mengoreksi pernyataan Menteri PU yang sebelumnya bilang nggak ada progres IKN. Jadi pembangunan IKN ini sudah dipastikan akan tetap berjalan. Ya. Dan Presiden Prabowo penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan agar prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa didukung dengan baik. Yang soal IKN-nya mana ya? Tadi di depan. Oke, sebelumnya? Di depan tadi. Tadi di depan. Oke, hilang tampaknya ya. Ah, Mana? Kita lihat ada nggak? Ya, Pembangunan IKN ini sudah dipastikan akan tetap berjalan dan Presiden Prabowo telah menetapkan alokasi anggaran sebesar 48,8 triliun itu kan dari dikurangi. 2025 hingga 2029. Jadi memang berjalan tapi ada penyesuaian. Penyesuaian. Nah, Nah, lagi-lagi Dari bahasa itu kan dia 48 triliun dari 2025. jadi 4 tahun dibagi 4 tahun. Jadi bisa nggak dapat 48 triliunnya itu 2029? Bisa Ya. juga. Bisa. Jadi 2025 0 0 0 2029 dapat 48 triliun gitu. Nggak, jadi ini balik lagi. AHY juga mau ngomong apa? Setuju sama PU? Kan nggak mungkin juga. Runyam juga nanti dia sama di mata Pak Prabowo. Jadi dia harus belain juga. Jadi kan kadang-kadang begini loh. Para menteri ini, makanya saya bilang saya suka tuh sama Menteri PU tuh. Dia jujur aja udah kagak ada nih anggarannya diblokir nih. Udah selesai. Udah mendingan gitu aja. Jadi kan kalau misalnya Mas AHY ini seperti ingin membuat seolah-olah masih mendukung Pak Prabowo. Iya. Ngadem-ngademin lah. Iya, tapi di sisi lain kan dia juga paham. Oke, Uangnya nggak ada gitu. silakan ditambahin. Ya, Sebelum saya kalau break. menurut saya begini Bang, Kang Hensat ya, bahwa misalnya yang dikatakan tadi ada juga benar, ada juga saya mesti bantah gitu. Bahwasanya apa yang dikatakan dari Pak AHY sebagai Menko, ini yang saya katakan tadi, dia seorang militer Prabowo. Dia kalau sudah katakan janji dia akan tepati, dia tepati. Dan ini kan berkelanjutan. Ya, tadi udah penyesuaian gitu. Ya, kalau dibilang bingung udah nggak bingung. Nah sekarang pertanyaan begini aja dengan Pak, siapa tadi bilang Pak iya. Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti Ya, tahu satu. dong. Kedua, Terus yang rapat 3 Februari kan, dia kan bisa tahu juga bahwa itu ada tambahan 8, sekian triliun. Enggak, makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya Keluar. kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Nah. Sampai hari ini Belum Sri dijawab. Mulyani belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Oke. Nah, ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Yusuf Mansur. silakan. nah ini ya tinggal. Yusuf Mansur. Mana dia? Bentar. Oke, silakan. Sebelum kita mau break nih sebentar. Jadi kalau itu kita lihat apa yang sudah dikatakan oleh Menko AHY. Jadi Menko dapat jaminan langsung dari Bertanggung jawab. Presiden. Tanggung jawab dong, dia kedua Menko. Nggak, emang sih dia benar juga tuh Pak AHY. Dia kan nggak ngomong kapan mau dilanjutin nggak. Pokoknya ya akan dilanjutkan gitu. Ya, tadi kayak Pak Andi itulah. Ya dilanjutkan, tapi nggak akan mangkrak begitu kan? Ya, Tapi 100% selesainya mangkrak. kapan? Karena ini merupakan Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin selesainya Nggak selesai kapan? mungkin ya, 2029 bisa selesai. Oke, baik. Kita akan tanya nanti teman-teman Jadi mahasiswa. destinasi wisata. Iya, selesai. Seperti apa Bukan tanggapannya masalah soal karena sudah efisiensi masuk itu. besar-besaran di kementerian dan juga Pembangunan lembaga? legislatif. Apakah kemudian efisiensi besar-besaran ini akan mempengaruhi kestabilan politik begitu di kabinetnya Pak Prabowo dan koalisi? Saya yakin tidak. Mereka lebih takut di reshuffle sama dipotong anggarannya. Kalau dipotong anggarannya itu mungkin mereka ya bisa kelat-kelit lah. Ini mereka khawatir tapi nomor 2. Tapi sekarang ini lagi pusing itu gimana caranya supaya saya nggak di reshuffle. Karena kan Apalagi preset-preset kayak gini nanti kasih jelek kan? Oke. Ke menterinya bisa reshuffle. oh iya. Tapi itu kenapa menurut saya bagus pertanyaannya? Karena sebagai mahasiswa beliau memikirkan bagaimana stabilitas politik ini terjadi. Itu lebih penting. Oke. Ya. Tapi itu tadi lah, ternyata memang kalau pertanyaannya sampai kira-kira gimana ya stabilitas politik itu setelah anggaran-anggaran ini Nggak ada dipotong, masalah. itu bagus banget. Itu kalau di
kuliah itu Ya. masuk ke Oke. ekonomi Ya. politik. Ya, ya. Dikit lagi. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Oke. Ini bagus ini A ini. Oke, Ya, baik. jadi dikit lagi nak. Ya, kita Jadi break kalau once menurut, nih, oh iya ya, kesempatan yang lain. dikit Iya, mana iya. potong terus gak selesai. Jadi kalau menurut saya mereka bingung nggak? Iya, bingung. Bingung karena apa? Karena nggak bisa menunaikan janji-janjinya itu. Padahal ada yang baru punya kantor, ada yang struktur organisasi baru jadi. Anggarannya dipotong. Mereka mau apa coba? Akhirnya Tapi kestabilan politik tetap stabil, nggak akan berpengaruh terhadap koalisinya Pak Prabowo ya. Enggak, itu harus dijaga, nak. Harus dijaga. Ini udah ada yang ngincer nih kalau sampai Oke, terjadi baik. kegundahan gulana. Berarti pemangkasan ini ujian nyata bagi para menteri. Ya, bertahan di situasi kemarau. Gini loh, maksudnya gini loh Bang Nasir. Ya, itu Kalau kan mereka kesempatan yang kalau lain. mereka penghematan, itu bukan berarti prestasi, itu keharusan. Kan mereka juga jadi menteri karena program MBG ini, kalau dipotong-potong buat MBG oke lah. Ayo. Oke, silakan Pak Apam. Ya. Jadi untuk memperbaiki kekisruhan ini secara kebijakan publiknya apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya sekarang modelnya kan kalau kebijakannya di bawahnya di menterinya disuruh kan presiden langsung turun. Ya, top Jadi down. ada kekosongan Menko-nya. Harusnya Menko-nya dulu yang turun. Nah sepertinya ini semua nanti kekusutan di bawah presiden yang harus bereskan. Itu berat sekali buat presiden. Jadi Pak Presiden fungsikan para Menko ini, jangan diem aja, Menko-nya diem semua ini. Ya kan dia harus bekerja. Menko-nya rata-rata ketua parpol soalnya. Iya, tapi diem lalu kerjanya menggunting pita. Ah, ini yang bahaya. Oke. Jadi harus berpikir menyatukan. Ini mau lebaran, sampai hari ini belum tahu. Ini bagaimana kita pulang lebaran. Jalanan hancur semua. Ya kan, biasanya 3 bulan sudah clear strateginya seperti ini. Nggak ada sampai hari ini. Nggak tahu, katanya masih mau dipanggil DPR Komisi Oke. 5. Jadi secara kebijakan sebentar Pak Usul. Apam. Sebentar, Anggaran waktu ini kesehatan presiden jangan dipotong, nak. Oke, sebentar Pak Apam. Artinya secara kebijakan publik presiden tidak boleh ya. Kemudian mengambil Janganlah, alih semua. iya, kecuali urgent. Kan masih ada Menko. Apa gunanya Oke. dibikin Menko? Oke. Kan manajemen. Tapi ini harus direview ulang nggak efisiensi anggaran ini? Ya harus direvisi. Kalau kita lihat masukan kan begitu keluar, dan saya nggak tahu latar belakang memotong itu apa. Itu penting itu, supaya nanti bisa direview di DPR. Saya kurangi karena ini, kalau tidak begini. Jadi ada ini lagi lah. Oke, terakhir Bang Pembahasan. Adian. Apaan? Ya closing statement tadi menanggapi itu. Tambah aja Menanggapi durasinya. ini. Jangan dipotong-potong. Gaduh pasti ya. Apa kegelisahan rakyat di bawah tuh pasti. Sebentar lagi akan ada mudik ya. Ya. Pulang kampung gede-gedean. Duit nggak ada. Tahun duit nggak ada, Oke. jalanan rusak sulit diperbaiki, habis musim hujan ini rumit banget lah. Kalau menurut saya disinilah diuji ketegasan presiden. Mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Itu aja. Ambil resikonya untuk apapun. Ya karena tidak mungkin ada sebuah keputusan yang akan menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan, itu tidak Nggak mungkin. Betul. Akan ada yang tidak suka ya pasti, tapi pertanggungjawaban tertinggi dia adalah pada rakyat ini sendiri gitu, pada republik ini sendiri. Baik. Ya beranilah Putuskan. putuskan. Oke, jadi Pak Prabowo tidak boleh nih kemudian setiap ada masalah langsung diambil alih dan harus meninjau ulang soal efisiensi anggaran ini. Ini gimana? Ya kalau itu saya setuju bahwasanya Menko harus diberdayakan. Ya Menko ini harus ambil inilah, take inisiatif gitu loh. Kalau ada persoalan-persoalan itu yang memang Mungkin karena baru lagi mungkin adjustment iya. kali. Dia harus lakukan itu. Cuma pertanyaan saya begini juga, harus ada kerjasama juga dengan PCO nih. PCO ini memang diberdayakan juga, Gemuk lagi pisu ya kan? itu. Jangan hanya di kantor ini. Isi apa? Ya harus Presiden. bisa juga take inisiatif untuk membantu Menko menjelaskan tentang program-program apa yang belum Jadi sampai Anda ke mengakui ada masyarakat. komunikasi publik yang buruk. Itu lo ngomong ke dalam gak? Ini kan kita Kalau ngomong ke dalam nggak itu? kita kan bicara di sini, ini kan Bukan. bisa dilihat juga. Bukan Kan? dong. Artinya jangan kedong kemudian lo gunakan banana ini untuk kesana gitu loh. Wah, ini kan salah satu sarana juga Oh, untuk cara memberikan lo, informasi. cara lo. Ya. Oke. Untuk memberikan informasi kepada Oke. DCO. Oke. Ya kan? Ayo lo take inisiatif untuk itu, bantu Menko gitu kan. Untuk menjelaskan Untuk ke publik. menjelaskan ke publik gitu. Oke. Ya kan? Itu yang paling Ngomong penting. keluar untuk mengkritik ke dalam gitu. Oke. Ya bukan ngomong keluar ke Oke, dalam. oke, oke. Tapi Baik. kita Ya, siap, siap. memberikan info kepada masyarakat ya kan Oke. bahwa ini ada juga yang harus kita tanggung bersama, terutama dari pemerintah. Kesel banget katanya sama PCO. Jadi ada persoalan komunikasi Nah, publik. yang kedua itu terakhir, yuk. mengenai tadi Lebih kalau banyak jalan. lo tampil di televisi. Saya lagi menunjuk begini. Tunggu dulu dong Bang Adian. Ya, orang Saya lucu, masih bertanya masa begini boleh? Bang Adian. Ini gaji ke-13. Ya. Ya kan? Sedang dihitung Sedang katanya dihitung. sama Artinya kan publik. bisa kan?
Dia itu sudah menghibur masyarakat. Oke. Ya kan? Kalau mengenai jalan-jalan apakah semua bolong-bolong? Saya rasa nggak juga lah. Kemarin kan sudah dibangun tuh. 2024 mulai sudah ada. Ya kan? Udah bolong-bolong. Ya kalau bolong-bolong yang mana daerah bolong? Kan nggak semuanya. Nggak, Aswan emang Kita begitu. kenyataan ngomong begitu. gitu dia. Enggak di Ya kan? jalan-jalan arteri. Jadi di- intinya. DPR mengawal agar implementasinya itu Ya. baik dan benar. Nah, oke. Dan harus dilihat pembangunan Ya. itu secara keseluruhan tidak parsial. Baik. Saya yakin kalau ini kemudian bisa keseluruhan dilihat, Kalau efisiensi ini kalaupun bolongnya Baik, kita harus dikit, jeda terlebih pertanyaannya dari mana? Juga proyek pembangunan IKN kena imbas. Jadi pertanyaannya yang hari ini mungkin masih belum terselesaikan, belum terjawab. Bagaimana kemudian membiayai proyek-proyek dan juga program-program pro rakyat? Dari mana duitnya? Nah itu. Kalau dilanggar sama relawannya Pak Prabowo aman duitnya. Tapi menurut yang di sini dari mana duitnya? Seperti kata ucapan Ustadz Yusuf Mansur. Oke. relawan Jokowi. Ya, dua-duanya dia. Jadi kita tunggu nanti ketegasan pemerintah dan presiden jangan sering-sering turun langsung untuk mengambil alih tanggung jawab dari para menko-nya, harus lebih berdayakan begitu ya.